kita akan kembali menyembah Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita hampiri tahta kudus-Nya. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Dan kalau hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Ini hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik bagi kami. Haleluya. Yesus, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari Bapak Ibu semua naikkan pujian ini. Oh, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari sembah dulu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
Sembah
mendekat di tahta-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders
elders and angels bows, redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Kudus, kudus Engkau Tuhan. Engkau kudus di tempat yang maha tinggi. Kuduslah Tuhan, Raja semesta alam. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Yesus, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi nafas hidup. Kita bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita selalu berharap kepada Tuhan, walaupun di dalam situasi yang sulit, tetapi percaya Tuhan berkuasa untuk menolong setiap kita. Haleluya. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul
hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yemi Mahandoy. Masih di bulan Agustus Tuhan, kami mengingat bangsa Indonesia, bulan kemerdekaan, di mana Engkau sudah menaruh kemerdekaan buat Indonesia. Dan pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa, kami melepaskan berkat, kami melepaskan shalom buat Indonesia. Dan kami percaya Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh, dan Indonesia sembuh. Kami percaya Tuhan, COVID-19 di Indonesia akan segera hilang, sembuh semuanya, aman dan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bagi kami semua bangsa Indonesia, orang-orang yang masih terpapar, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, kemerdekaan ada pada bangsa Indonesia, kemerdekaan juga ada pada rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan di masa-masa ini, mereka yang kehilangan mata pencarian di masa-masa ini. Tuhan, mari Engkau bangkitkan mereka, taruh ide-ide yang kreatif buat mereka, ide-ide yang baru untuk mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ada gairah untuk hidup, ada semangat untuk hidup. Mereka yang loyo, mereka yang patah semangat dibangkitkan kembali Tuhan, digairahkan kembali untuk berjuang dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami keterpurukan juga Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan ada roh yang menyala-nyala dalam hatinya. Mereka akan terus terpaut dengan Tuhan, hatinya terus terpaut dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga di masa-masa yang sulit ini mereka tidak patah semangat, mereka tidak menjadi loyo, tapi mereka akan bangkit Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga lepaskan setiap Tuhan berkat-berkat buat Tuhan orang-orang yang sudah kehilangan keluarga, sudah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan semangat mereka juga, bahwa segala sesuatunya ada dalam pandangan Tuhan. Engkau menggantikan sesuatu kedukaan itu menjadi Tuhan rasa syukur, rasa memahami betapa Engkau begitu baik Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Kami serahkan Tuhan juga buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa biarlah gereja-gereja masa-masa ini Tuhan terus tetap bangkit di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat situasi yang sekarang ini COVID-19 sudah melandai, dan terima kasih beberapa daerah sudah di level yang baik. Kami berdoa biarlah Tuhan setiap gereja-gereja sudah mulai dibuka kembali. Tuhan, taruh perlindungan-Mu atas gereja-gereja Tuhan, taruh kuasa-Mu atas gereja-gereja Tuhan, sehingga gereja-gereja bisa melakukan tugas, melakukan ibadah dengan baik dan aman. Tuhan, taruh kuasa-Mu atas kami semuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan kami dipenuhi dengan roh yang menyala-nyala. Kami dipenuhi dengan hati yang berkobar-kobar, sehingga pelayanan kami memandang, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan di atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas gereja kami, berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat menyembah Tuhan, memuliakan Dia.
Setiap pagi mari kita merindukan Tuhan, karena Dia Tuhan yang layak menerima segala pujian, penyembahan, dan kerinduan kita. Karena kita semua adalah ciptaannya, kita anak-anaknya. Dia yang mengajar kita memanggil Dia Bapa di sorga. Adakah anak yang tidak rindu kepada bapaknya? Kalau bapaknya sangat baik, bapaknya sangat mengasihi, bapaknya penolong, bapaknya penyembuh, bapaknya selalu luar biasa. Tapi kalau anaknya tidak merindukan, yang salah pasti bukan bapaknya. Anaknya itu yang kurang perhatian. Mari kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang perhatian, yang mengasihi Bapa, yang merindukan Tuhan setiap hari. Kata saya bersyukur Bapak Ibu bisa setia di doa pagi karena kita merindukan Tuhan. Kita belajar dari Bani Korah. Dalam Mazmur 84 ayat 3 dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ada kerinduan kepada Tuhan. Bani Korah ini kelompok yang mengalami hal yang tidak baik karena dulu orang tuanya adalah pemberontak. Tapi Bani Korah mendapat anugerah karena masih diizinkan hidup dan boleh melayani Tuhan. Dan mereka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka terus melayani Tuhan. Mereka mengerti kasih karunia Tuhan, merindukan Tuhan, melangkah mencari Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dan melayani Tuhan dengan setia. Ada kutipan ayat yang sangat terkenal yang sering dinyanyikan dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Adalah bagian dari nyanyian Bani Korah. Lebih baik di rumah Tuhan, lebih baik sekalipun ada kesempatan di tempat lain. Kenapa? Karena rupanya Bani Korah memang tugasnya adalah di pintu kemah. Ada beberapa Bani Korah lain yang tugas di bidang yang lain, pelayanan bidang lain, tapi ada satu bagian dari Bani Korah yang tugasnya dari dulu adalah menjaga ambang pintu kemah Tuhan. Dalam 1 Tawarik 9 ayat 19, Salum bin Kore bin Ebiasah bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Jadi sangat indah sekali, karena pekerjaan menjaga pintu kemah itu bukan sekedar tugas saja, tapi menjadi kerinduan, menjadi sukacita dari Bani Korah. Walaupun mereka tidak pelayanan di atas mimbar, tidak pelayanan dekat dengan ruang kudus, ada jauh menjaga pintu gerbang, tapi mereka berkata, lebih baik 1 hari di ambang pintu rumah Allahku, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Apalagi kalau bisa sampai masuk ke ruang kudus, ya. Tapi lebih baik di pelataran saja, itu sudah sangat baik. Itu kerinduannya, saudara. Jadi kalau Anda melihat gambar ini adalah Bait Allah Salomo, tempat ruang kudus, ruang maha kudus, ya. Nah, mereka ada di pintu-pintu gerbangnya, saudara, ada di luar. Tapi itu menjadi kerinduan. Saudara, adakah saudara mempunyai kerinduan yang sama kepada Tuhan? Rindu untuk melayani Tuhan dengan setia, rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk datang kepada Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu semua untuk rindu bukan hanya ketemu Tuhan, tapi
melayani Tuhan, rindu untuk menjadi berkat. Saya percaya bahwa ketika Anda melakukan itu, maka Anda akan makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Mari kita rindukan Dia. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Adakah engkau mengasihi Yesus? Yang mengasihi Yesus angkat tangan saudara, biar Yesus melihat. Yes, puji Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Mari jaga jiwamu tetap merindukan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Hari-hari di mana pandemi sedang berjalan, banyak orang terhalang untuk ke gereja dan tidak bisa ke gereja. Bagaimana ketika Anda mendengar pengumuman bahwa kita tidak bisa ke gereja, gereja tidak bisa dibuka karena memang penularan? Apakah Anda tenang-tenang saja, netral-netral saja, atau Anda justru senang? Ini kesempatan, tidak usah perlu ke gereja. Aku bisa jalan-jalan, aku bisa piknik, aku bisa olahraga, aku bisa pergi kemana-mana. Tidak usah repot ke gereja. Jadi ada orang yang senang ketika gereja tidak tatap muka. Ada banyak alasan. Tapi ada yang tidak mikir. Tapi ada orang yang ketika mendengar berita, ini PPKM, kita ibadah di rumah. Waduh, sampai kapan? Aku pengen cepat ke gereja. Kapan boleh? Kapan diizinkan datang? Aku rindu. Aduh, jangan lama-lama. Kenapa saudara? Karena hati mereka merindukan Tuhan. Sebagus-bagusnya kita menyelenggarakan ibadah melalui online, melalui YouTube dan sebagainya, tetap akan berbeda ketika Anda hadir di gereja dan merasakan jamahan Tuhan. Seindah-indahnya Anda menonton siaran sepak bola, wah meriah. Tapi nonton di TV di rumah Anda akan berbeda kalau Anda punya tiket dan Anda duduk di tribun penonton, menyaksikan bagaimana permainan bola gemuruhnya. Wow. Ada seorang jemaat yang dia mengatur waktunya, kerjanya, dan berusaha datang di lomba Formula 1 di luar negeri sana saudara. Waduh, saya bilang kalau lihat cuma balapan mobil kan di mana di TV bisa kelihatan, lihat siaran kan bisa Pak, kan
malah tidak kepanasan, malah nggak keluar uang banyak. Kita bisa lihat lebih ini. Tapi apa yang dia bilang, wah Pak Handoyo, suasananya beda. Ya, ada yang suka F1, ada yang suka lomba balap motor, dan itu suara mesinnya, wah itu beda Pak. Gemuruh penontonnya, wah beda. Suasananya tuh berbeda daripada hanya nonton di TV. Oh iya betul juga ya. Sehingga banyak orang yang rela mengatur waktu, menyiapkan uang yang banyak untuk nonton itu. Karena hadir langsung itu berbeda. Nah, itu kira-kira yang dirindukan oleh Bani Korah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan itu indah sekali. Rindu akan Dia. Dan saya berharap itu yang muncul di hati kita ketika gereja harus mengambil keputusan kita belum bisa ibadah karena penularan COVID. Ini bukan masalah iman, ini bukan masalah menjadi martir, bukan saudara, tapi lebih kepada kesehatan dan kita support pemerintah. Tapi harus ada dalam hati kita, kalau kita rindu ketemu dengan Tuhan di gereja tapi terhalang, harusnya muncul rasa sayang, pengen. Tapi saudara, saya melihat ada banyak orang yang makin lama makin hilang rindunya pada Tuhan. Dia makin terbiasa dengan online. Nah, saya berdoa berharap Bapak Ibu tidak demikian. Tetap jaga hati untuk kita bisa datang ke gereja. Kita sudah mulai dibuka, puji Tuhan. Kita terus doakan supaya PPKM bisa makin turun levelnya sehingga makin lebih bebas kita beribadah. Bahkan doakan terus supaya COVID nanti bisa teratasi. Ya, kenapa? Ada kerinduan untuk kembali dan berusaha. Hari-hari di mana Taliban menguasai Afghanistan, kengerian itu tersebar karena ada anak-anak Tuhan di sana juga yang sudah bertobat, diinjili, percaya Yesus, dan kalau ketahuan mereka akan menjadi sasaran. Seperti zaman ISIS ya, ISIS itu saudara, korban pertama adalah orang-orang Kristen di sana saudara, di Suriah dan sebagainya, Irak. Kenapa? Karena Kristen. Jangankan Kristen, mereka saja juga menyakiti mereka yang sesama agama mereka tapi yang tidak sealiran saudara, apalagi yang Kristen saudara. Wah, sehingga gereja hamba-hamba Tuhan menjadi sasaran pertama. Kalau membayangkan itu, waduh ngeri sekali. Tapi itulah realitanya. Ada banyak halangan. Tapi di tengah-tengah dunia yang mencekam ini, apakah Anda tetap merindukan Tuhan? Merindukan Tuhan. Bagaimana dengan kerinduan Anda untuk ada di rumah Tuhan? Ayo munculkan kembali. Anak-anak mungkin memang belum divaksin tapi doa dan rindukan. Orang tua, lansia memang selama ini kita ingatkan hati-hati supaya tidak tertular. Tapi kerinduan itu harus Anda jaga. Sehingga kalau tiba waktunya, kesempatan terbuka, saudara segera masuk. Yang belum vaksin segera vaksin supaya Anda punya kesempatan untuk beribadah. Jangan terbawa teori-teori yang tidak jelas yang berkata ya vaksin itu antikris. Bukan saudara ya, ini untuk kesehatan. Anda vaksin polio, Anda vaksin yang lain, ada vaksin ini setara dengan itu. Nah justru kalau Anda nggak divaksin, Anda akan sulit untuk datang ke gereja karena ada banyak hambatan, ada banyak resiko yang besar kalau Anda belum divaksin. Justru sebaliknya, kalau orang yang memvaksin dengan jelas berkata,
Kalau ikut vaksin, mau divaksin, engkau harus tinggalkan Yesus. Ya, mari kita tidak usah vaksin rame-rame, saudara. Ya, kita harus jaga iman kita. Tapi justru karena Anda divaksin, Anda bisa ke mall, Anda divaksin, Anda bisa banyak aktivitas. Nah, sekarang justru kalau Anda divaksin, Anda lebih bisa untuk bebas kemana-mana, termasuk ke gereja. Gereja-gereja di Amerika, di beberapa tempat yang sudah terbuka, mereka yang sudah divaksin justru bisa beribadah dengan lebih sungguh-sungguh, ya, karena sudah divaksin. Jadi saudara, mari punya kerinduan dan siap bayar harga. Ada banyak tantangan mungkin, apalagi kita ada di negara yang bukan mayoritas Kristen, tapi tetap jaga imanmu. Ayo rindukan. Saya mau tunjukkan beberapa gambar ini, saudara. Kalau Anda lihat gambar ini gambar apa? Oh, apakah ini sebuah taman bermain? Bukan, saudara. Tapi warna-warni, Pak. Lucu bentuknya. Nah, ini adalah gereja di Rusia. Gereja yang sangat terkenal, ya, di sana. Dan memang mereka bangunan di sana di Rusia itu khasnya ada kubah-kubahnya gitu ya. Ada lagi gereja di sana yang modelnya kayak begini, kaisarnya yang membuatnya dan mirip ke Roma begitu ya. Ada lagi gereja yang model begini, saudara, Anda lihat ujungnya ada salibnya. Ada lagi gereja yang begini ya. Ada kubah-kubahnya tapi ujungnya ada salibnya. Nah, jadi Rusia itu dulu banyak orang Kristen. Lalu kemudian Lenin, tokoh Rusia, dia mendirikan juga Uni Soviet, dan dengan berbagai hal mereka mulai menerapkan komunisme, sosialisme, dan seterusnya. Sehingga akhirnya gereja Tuhan dianiaya, orang-orang Kristen dianiaya. Bahkan terjadi pada tahun 1920-an itu benar-benar gereja ditutup. Padahal ini bangunan-bangunan lama, saudara, ya, yang sejak dulu ada gereja. Tapi gereja ditutup dan tidak boleh orang beribadah. Lalu 20 tahun kemudian, tahun 40-an, maka terjadilah Jerman itu bangkit dengan militernya yang kuat. Dan Jerman itu dekat dengan Rusia, saudara, ya, Uni Soviet. Dan mereka mulai menyerang berulang-ulang, mulai merebut wilayah demi wilayah, pengennya untuk merebut ibu kota, ya, Uni Soviet itu. Dan terjadi peperangan dan awal-awalnya Soviet kalah. Banyak daerah yang direbut oleh Jerman dengan tentaranya yang hebat sekali. Nah, jadi akhirnya sejarah mencatat bahwa mereka minta tolong kepada Amerika. Nah, waktu itu belum perang dingin dengan Soviet, saudara, ya. Perang dingin itu sesudah 45 itu baru terjadi perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Tapi sebelumnya mereka tidak begitu jauh, tidak bermusuhan seperti itu. Justru mereka sama-sama berperang melawan Jerman dan kelompoknya, ya. Nah, lalu akhirnya ceritanya adalah kemudian Rusia ini atau Soviet ini mereka minta tolong kepada Amerika. Karena Amerika waktu itu belum ikut perang, ya, baru ikut perang setelah Pearl Harbor, Hawaii yang diserbu Jepang itu. Tapi sebenarnya mereka tidak ikut perang, mereka menjaga, ya, Amerika menjaga tidak mau ikut perang. Tapi ini Jerman sudah mulai menyerang Soviet, dan Soviet minta tolong kepada Amerika, tolong kirimkan dana buat kami mau buat industri buat melawan, ya, tapi kami butuh dana, butuh ini. Nah, Amerika berkata, tapi susah kami untuk ngirim dana. Kenapa? Karena kalian komunis. Karena kalian sudah puluhan tahun ini
menutup gereja, menyakiti, menganiaya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, kalian aniaya. Ya, di negara komunis saudara, ya, tidak mau menyembah Tuhan. Jadi terjadi percakapan, ya, antara pemimpin Soviet, ya, Stalin dengan pemimpin Amerika, saudara. Dan kesulitannya adalah, kata Amerika, kami ini, uang kami dari pajak. Pajak itu dari rakyat, dan rakyat kami orang-orang Kristen di Amerika itu. Dan mereka pasti tidak akan mau bantu untuk Soviet kalau kalian menutup gereja. Karena mayoritas kekuatan kami adalah orang-orang Kristen yang bergereja. Sementara Soviet itu menyerang orang-orang gereja. Jadi kesepakatannya akhirnya begini, ya, Amerika berkata, kami akan kirim dolar, tapi syaratnya kalian buka gereja kembali. Bebaskan orang-orang Kristen boleh beribadah di gereja. Stalin berkata, tapi kalaupun itu dibuka, ya kalau orang-orang Kristen juga paling cuma sedikit dan mereka tidak punya uang untuk membantu kami juga. Oh, no problem, kami akan kirim dolar asal gereja dibuka. Oke, itu hal sepele. Demi uang masuk akhirnya mereka mengumumkan gereja boleh dibuka kembali. Orang Kristen di Uni Soviet boleh beribadah kembali. Ya, demi apa? Supaya ada uang yang masuk itu, saudara. Karena sedang digempur oleh Jerman. Dan sejarah mencatat setelah kira-kira 20 tahun Lenin menutup gereja-gereja, menganiaya, maka tahun 40-an itu gereja boleh dibuka kembali. Dan saudara, sejarah mencatat pada hari di mana gereja dibuka, pada hari Minggu di mana gereja dibuka kembali setelah puluhan tahun, orang berbondong-bondong, jalan-jalan dipenuhi orang, orang-orang antri masuk gereja, penuh gerejanya. Dan para petinggi komunis mereka terheran-heran. Mereka pikir sudah berhasil menekan, mereka pikir sudah berhasil menganiaya, dan jumlah orang Kristen sedikit karena komunis begitu kuat. Tapi ternyata ketika hari gereja dibuka, orang berbondong-bondong di luar perkiraan mereka. Dan Amerika melihat Soviet membuka gereja dan dolar masuk untuk mendukung mereka. Saudara, itu awal-awal sebelum nanti Amerika pun masuk dalam peperangan, Perang Dunia Kedua. Saudara, tapi kita belajar di Rusia ada tekanan, tapi orang-orang Kristen tetap bertahan, tetap cinta Yesus. Di China, negara yang menekan orang-orang Kristen, tapi gereja pun bertumbuh di sana luar biasa. Mari kita juga rindukan. Mungkin ada di antara Anda yang belum bisa ke gedung gereja karena masih sakit, masih ada masalah, resiko, belum vaksin dan macam hal. Tapi saudara, kerinduan itu tidak boleh hilang. Ayo rindukan, bayangkan, berdoa supaya Anda kembali bisa beribadah di gereja. Oh, haleluya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Ayo setia. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu.
Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Bapa, kami bersyukur kalau di kota kami Semarang, kami sudah mulai diizinkan untuk membuka gereja kembali. Dan kiranya Tuhan menjamah semua anak-anak-Mu, kembalikan hasrat, kerinduan, gairah untuk berjumpa, untuk datang ke rumah Tuhan. Pulihkan kembali kerinduan kami seperti Bani Korah. Lebih baik satu hari di pelataran ambang kemah Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami rindu rumah Tuhan. Bangkitkan itu yang terhalang karena sakit, terhalang karena berbagai masalah. Tuhan, tolong kami, biar hati kami tetap rindu bisa kembali ke rumah Tuhan. Dan kami akan bisa mengatasi masalah kami. Dan kami berkatakan akan tiba waktunya kami akan berjejak kembali, menjejakkan kaki kami di pelataran rumah Tuhan, masuk ke rumah Tuhan, menyembah di dalam rumah Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Hidup kami akan mendekat kembali. Urapi dan berkati kami semuanya. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami pasti makin bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Kami mendoakan buat ibadah worship nanti malam jam 6:30 Tuhan melawat, sehingga setiap anak-Mu bisa ikut menyembah dengan luar biasa. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati berlimpah-limpah.